Halo Sobat Kompa dimanapun kalian berada, apa kabar? Alhamdulillah kalau sehat. Terima kasih buat Ahim, Atina Zahra, Tajmal, Intan Yuliana Sapitri, Dimas Mas, Didi Kurniawan, Yanuar Pradita, Ardika Salam, Adi Haryadi, Sikok, Dani Riyadi, Mila Rusmayani, M. Galih, Firman Solihin, Charles Alamtra, Pak Sakban, Paru Kids, Taufik Hidayatullah, Nur Hudas, Andi Linglung, Ferdiansah, dan Saipul Akbar. Terus ada Rizky Azkia, Acu 05, Agus Deprah Dinyana, User Unknown P, Eris Bastari, Farid Uye, Irod, Bocil Ganteng, Oni Krisdayanti, Marcel Denis, Darwin Wajo, Hilda Hildayanti, Jakob Watimena, Nurdin, Muhammad Ripaldi, Aldo, SDM MB, Jimbau, dan terakhir Sau Channel. Terima kasih juga buat Sobat Kompas semuanya yang belum kesebut. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan hutangnya lunas. Amin. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Dan tempat bikin KTP adalah kelurahan. Itulah sepenggal lirik yang akan sedikit menggambarkan drama yang akan saya ulas kali ini. Judulnya Perfect Family. Kita langsung aja ke alur ceritanya. Salakatap. Perkenalkan, wanita ini namanya Sun Hui. Dia siswi yang cukup populer di SMA Negeri Yunil karena selain memiliki paras yang asoy serta gemoy, Sun Hui juga dikenal pintar dan juga ramah. Membuatnya layak disukai siapapun. Hari ini SMA Negeri Yunil, lebih tepatnya kelas Sun Hui, kedatangan siswi baru pindahan dari SMA 2 Jelekong, namanya Suyon. 안녕, 난 이수연이라고 해. Anehnya, begitu selesai diperkenalkan, Suyon langsung menyapa Sun Hui, seakan sudah saling mengenal sebelumnya. 오랜만이네. Tentu saja Sun Hui heran dengan sikap Suyon karena dia merasa baru melihatnya. Suyon pun duduk di pojokan sambil memperhatikan Sun Hui. Sebagai informasi, di sekolah tersebut Sun Hui bestian dengan dua pria keren, yaitu Gyung Ho dan Ji Hyun. Keduanya sebenarnya sama-sama menyukai Sun Hui, hanya saja Ji Hyun memendam rapat perasaannya, berbeda dengan si Gyung Ho yang lebih agresif dan selalu menunjukkan ketertarikannya. Rupanya, kedekatan mereka tak luput dari pantauan sang siswi baru, Suyon. Malam harinya, Sun Hui diajak kedua orang tuanya untuk menghadiri sebuah acara di mana Tuan Choi menerima penghargaan sebagai pengacara terbaik tahun ini, mengalahkan nama-nama beken lainnya seperti Hotman Paris, Farhad Abbas, hingga Ujang Bodin. Kerennya lagi, penghargaan tersebut didapatkan Tuan Choi untuk ketiga kalinya secara berturut-turut. Hebat ya, kalau saja menang sekali lagi, maka dia akan mendapatkan voucher umroh gratis serta naik odong-odong. Besoknya, saat di sekolah, Sun Hui mendapat hadiah dari penggemarnya dan seakan tidak mau kalah, Gyung Ho pun memberikan Sun Hui hadiah berupa gantungan kunci indah berbentuk angsa bermata dua. Tanpa mereka sadari, Suyon yang melihatnya merasa cemburu, begitupun dengan Ji Hyun. Ketika jam istirahat, Sun Hui yang masih menyelesaikan tugasnya terkejut karena Suyon tiba-tiba membuka jepitan rambutnya. 뭘 이렇게 묶는가? Lalu, Suyon memperlihatkan sebuah kotak korek api cap duren yang seketika membuat Sun Hui mengingat masa kecilnya dulu. Ya, rupanya mereka dulu dibesarkan di sebuah panti asuhan yang sama, di mana dulu Sun Hui selalu menjadi bahan olok-olokan anak lain, tapi untungnya saat itu Suyon selalu muncul membela dengan korek api di tangannya. Semenjak saat itu, mereka berdua pun sahabatan, seperti kepompong merubah ulat menjadi kupu-kupu dan membuat hal yang tak mudah menjadi lebih indah.
Suyon juga mengajarkan Sun Hui cara menjepit rambut menggunakan pensil, karena kalau menggunakan linggis akan sangat berbahaya. Bahkan sesekali mereka bermain korek api di belakang panti. 세게 또 한 번 해봐 빨리 세게 Hingga suatu hari mereka harus terpisah dikarenakan Suyon katanya akan ada yang mengadopsi. Dia pun berpamitan kepada Sun Hui sambil menyerahkan kotak korek api kesayangannya. Berharap suatu saat nanti mereka bisa bertemu lagi. Setelah mengetahui kalau Suyon adalah teman kecilnya, Sun Hui sangat bahagia dan berjanji akan selalu ada buat Suyon. Namun sepertinya ada suatu insiden yang membuat Suyon merasa iri dengan kehidupan Sun Hui saat ini. Bahkan dia dengan sengaja meminta gantungan kunci pemberian Gyung Ho sebagai tanda pertemanan mereka kembali. Dan meski dengan berat hati, Sun Hui pun tetap memberikannya. 어때? 괜찮지? Malam harinya, Suyon yang kerja paruh waktu di sebuah toko dibuat bingung saat mendapati tempat kerjanya dalam keadaan terkunci. Tak lama setelah itu, kedua rekan kerjanya datang memberitahu kalau bos mereka sudah menjual toko tersebut karena terlilit utang. Dan kini dia melarikan diri. Tentu saja membuat Suyon makin bingung karena gajinya selama 2 bulan belum dibayar, sedangkan saat ini dia lagi BU-BU-nya. Keesokan harinya, Suyon memberanikan diri meminta bantuan Sun Hui dengan berbisik. Buah kedong-dong di bulan Agustus, boleh dong pinjam 100? Tapi Sun Hui tidak mendengarnya karena dia sedang memakai headset. Segera meminta maaf, tapi 있어가지고 돈 빌려달라고 돈! 이제 들려? melihat sikap Suyon seperti itu membuat Sun Hui shock. Namun dia mengatakan akan memberikannya besok karena hari ini dia tidak membawa uang. Masalahnya, Gyung Ho yang melihat kejadian itu jadi salah paham. Dia mengira Suyon sedang membuli Sun Hui. Hingga besoknya, Gyung Ho menemui Suyon, memberinya uang, sekaligus memperingatkannya agar Suyon tidak mengganggu Sun Hui lagi. Namun reaksi Suyon sungguh di luar 아, nurul. 그래? 내가 자기 괴롭혔다고? Membuat semuanya terkejut, terutama Sun Hui, karena Suyon begitu marah mengira Sun Hui sengaja mengadu ke Gyung Ho. 넌 내가 거지로 보여? 재수없어. Saat pulang sekolah, Suyon merasa iri dengan kehidupan Sun Hui, melihatnya dijemput dan pulang bersama Gyung Ho. Sementara itu, Edoh dan Emeh sebagai pembenci Sun Hui tidak menyia-nyiakan peluang itu, mengajak Suyon bergabung dengan mereka membuli Sun Hui. Tapi lagi-lagi, respon Suyon sungguh di luar prediksi BMKG. Dia menolaknya, bahkan mengancam Edoh dan Emeh agar tidak mengganggu Sun Hui. Besoknya, atas permintaan Sun Hui, Gyung Ho meminta maaf kepada Suyon, mengatakan kalau yang terjadi kemarin adalah sebuah kesalahpahaman. Membuat Suyon sedikit dulu, meski tidak bisa dipungkiri, wajahnya masih menunjukkan raut dendam. 매점 갈까? 화 풀린 거지? Suyon pun menemui Ji-hyun, mengatakan kalau dia sebenarnya tahu jika Ji-hyun menyukai Sun Hui. Meski sempat tidak mengakuinya, Ji-hyun akhirnya jujur tentang perasaannya. Hanya saja, dia merasa tidak pantas karena dia hanya anak dari seorang tukang laundry biasa, sedangkan Sun Hui anak pengacara kondang. Berbeda dengan Gyung Ho yang merupakan anak dari pelukis terkenal. Suyon pun mengerti dan sebelum meninggalkan Ji-hyun, dia berkata, 밀릴 부모도 없는 보육원 출신은 연애는 생각도 하면 안 되겠구나. ya, kalau itu saya sangat setuju bahwa kita tidak bisa memilih siapa orang tua kita dan di mana kita dilahirkan. Malamnya, Suyon sengaja bela-belain nunggu Sun Hui pulang, kemudian mengajaknya ke tempat sepi karena ingin menunjukkan sesuatu yang selama ini dia sembunyikan.
Dan itu adalah 화상은 치료비가 많이 든대. Sun Hui sangat terkejut ketika melihat keadaan Suyon yang boksi alias botak di sisi dan bekas luka tersebut didapatnya ketika dia masih kecil. Jadi malam itu setelah tahu kalau Suyon akan diadopsi, Sun Hui yang sedih lalu bermain korek api untuk menghilangkan kesedihannya di belakang panti. Namun karena sudah beberapa kali mencoba, tapi apinya gak mau nyala, Sun Hui pun pergi meninggalkan kotak korek apinya begitu saja. Tak disangka, setelah beberapa saat kemudian, korek itu terbakar dan seketika api merembet dengan cepat membakar panti asuhan itu. Naasnya, Suyon yang bahagia karena besok akan diadopsi, tidur di kamar berbeda. Hingga tidak ada yang menyadari kalau Suyon masih berada di dalam. Untungnya dia masih selamat, tapi akibat luka bakar itu, dia akhirnya gak jadi diadopsi. Mirisnya, sebagai ganti Suyon yang gak jadi diadopsi, mereka memilih Sun Hui. Dan karena peristiwa itulah, Suyon menyimpan dendam terhadap Sun Hui. Setelah mendengar cerita itu, Sun Hui sangat terpukul, apalagi bekas luka yang Suyon dapatkan itu selalu menjadi bahan untuk meningkatkan popularitas para politisi busuk di depan media. Sun Hui lalu meminta maaf, mengaku dia tidak tahu kalau Suyon menjadi korban kebakaran panti waktu itu. Karena dia mengira Suyon telah pergi dengan keluarga barunya. Namun bagi Suyon, minta maaf juga percuma, toh semuanya sudah terjadi. Pokoknya, Sun Hui lah orang yang harus bertanggung jawab atas penderitaannya selama ini. Berjanji akan merebut semua yang seharusnya menjadi miliknya. 앞으로 천천히 돌려받을게. Kata-kata terakhir yang diucapkan Suyon terus terngiang-ngiang di kepala Sun Hui, sehingga dia berusaha meminta maaf melalui sebuah surat. Besoknya, Suyon mendapati sepucuk surat di bawah mejanya tentang permintaan maaf Sun Hui karena telah menyebabkan Suyon terluka parah. Meskipun terlambat, Sun Hui berjanji akan melakukan apapun untuk membuat Suyon bahagia dan mau berteman kembali. 많이 놀랐어. 네가 그렇게 큰 상처를 입은 줄. 미안. Setelah membaca surat tersebut, Suyon akhirnya sedikit luluh, tapi lagi-lagi Edoh dan Emeh muncul memprovokasi Suyon. Namun kali ini bukan hanya mengabaikan, Suyon menghajar mereka, bahkan mengancam akan membunuh jika mereka berdua masih berani mengganggu Sun Hui. Setelah itu, Suyon berterima kasih pada Sun Hui atas surat itu yang membuat Sun Hui bahagia karena mereka bisa bersahabat kembali. Saat dalam perjalanan pulang, Suyon dihadang oleh Edoh dan Emeh yang membawa pacar masing-masing. Jadinya, Suyon tak berdaya. 수연아, 그때처럼 쳐보지 왜? Beruntung, Gyeongho datang tepat waktu segera menghajar mereka. 상관없어. 이거 운명인가? Dan sebagai pria sejati ahli bela diri, dia mengaku anti untuk memukul Uhti, lalu membiarkan Edoh dan Emeh pergi. Tak berselang lama polisi datang dan Ji-hyun yang sedari tadi bersembunyi segera kabur, begitupun dengan Gyeongho yang kabur sambil menarik Suyon pergi dari sana. Membuat benih-benih cinta di hati Suyon makin tumbuh subur. Apalagi Gyeongho dan Ji-hyun mengantarnya sampai rumah. 됐으니까 이제 가. 다 왔어. Dengan begitu, mereka berempat pun terlihat semakin akrab meski di dalam persahabatan mereka telah tumbuh benih-benih cinta.
Itu terlihat ketika Suyon ingin foto berdua dengan Gyung Ho. 네. 찍어줘. 친한 척. Saat menjelang malam, Sun Hui mengajak Suyon untuk makan malam bersama keluarganya karena dia ingin Suyon merasakan kebahagiaan serta kehangatan keluarga yang sama dengannya. Tak sadar kalau semua itu justru membuat Suyon makin iri kepada Sun Hui. 진짜 시원해. 와. 챙겨줘서 고마워. Keesokan harinya, tanpa sengaja Suyon mendengar percakapan Gyung Ho dan Ji Hyun, di mana hari ini Gyung Ho berencana akan mengutarakan perasaannya kepada Sun Hui. Dan tentu saja membuat Suyon panik, dan dia pun segera meminta Sun Hui untuk mengabaikan setiap ajakan dari Gyung Ho. Bahkan saat Sun Hui menanyakan alasannya kenapa, seketika hodam mak lampir dalam diri Suyon muncul. 일이 있어. 말라면 하지 마. Meski tidak mengerti, akhirnya Sun Hui pun menuruti keinginan Suyon, apalagi dia tidak mau kehilangan lagi sahabatnya itu. Dan benar saja, saat pulang sekolah, Sun Hui terus menolak ajakan Gyung Ho dengan alasan akan pergi bersama Suyon. Padahal ketika sampai di rumah, tiba-tiba Suyon pergi begitu saja. Sun Hui sih tidak ambil pusing dengan sikap Suyon yang kadang labil, namun saat menyadari kalau buku matematika yang ingin dipinjam Suyon ketinggalan, Sun Hui pun segera berlari mengejarnya. Tapi Sun Hui bingung karena Suyon malah masuk ke rumah Gyung Ho. 잠깐 할 말이 있어서. Sementara di dalam rumah, Suyon sangat cemburu melihat Gyung Ho telah menyulap rumahnya, dibikin romantis untuk menyatakan perasaan cintanya terhadap Sun Hui. Sun Hui sendiri yang masih menunggu di luar, akhirnya memutuskan untuk pulang karena dia sudah berjanji untuk mengabaikan Gyung Ho. Namun tiba-tiba Sun Hui sangat terkejut melihat Suyon dengan wujud boksinya memegang pisau. Suyon yang marah karena Sun Hui ada di sana langsung kalap lalu menyerang ke arah Sun Hui. Tapi 내 인생 이렇게 된 거야. alhasil dengan langkah gontai dan tangan yang penuh darah, Sun Hui pun pulang ke rumah. Namun entah apa yang terjadi karena Sun Hui tiba-tiba mengaku ke ibunya kalau dia telah membunuh Gyung Ho, meninggalkan buku serta ponselnya di sana. Di tengah kepanikannya, Sun Hui terus mengatakan kepada ibunya jika dia ingin menyerahkan diri ke polisi. Tentu saja Nyonya Ha tidak percaya karena jangankan menghilangkan nyawa orang, melihat semut tersesat aja dia anterin pulang. Nyonya Ha terus menenangkan Sun Hui, menyuruhnya untuk segera mandi kemudian istirahat. 넌 그럴 애가 아니야. Bahkan sengaja memberikan obat tidur agar Sun Hui tidak larut dalam kesedihan. Setelah itu, Nyonya Ha pergi ke rumah Gyung Ho untuk memastikan keadaannya. 이거 마셔. 따뜻할 때 마셔. 엄마가 확인하고 올게. Paginya, Sun Hui merasa kejadian kemarin adalah sebuah mimpi, ditambah lagi ponsel dan buku latihan matematikanya sudah ada di meja. Yang paling membuatnya bingung adalah ketika dia melihat sang ibu seperti biasa menyiapkan sarapan. Seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. 밤에 악몽이라도 꿨어? 이거 많이 먹어. Tapi saat melihat berita di televisi, Sun Hui sangat terkejut melihat rumah Gyung Ho kebakaran yang menyebabkan dia dan kedua orang tuanya meninggal. Anehnya, Nyonya Ha terlihat watados alias wajah tanpa dosa, dan seketika itu pula Sun Hui teringat dengan perkataan ibunya semalam. 엄마가 해결할게.
Sementara itu, di lokasi kejadian, Aput dan Adun, polisi yang bertugas menyelidiki kebakaran tersebut, merasa heran karena biasanya kalau ada peristiwa kebakaran seperti ini, selalu ada korban yang setidaknya berusaha menyelamatkan diri. Dan dari hasil penyelidikan, ternyata penyebab kebakaran bersumber dari kamar Gyung Ho karena terdapat cairan pengencer cat lukis yang mudah terbakar. Dan itu wajar karena orang tua Gyung Ho adalah seorang pelukis. Tapi Suyon yang juga berada di sana terlihat panik, membuat Aput curiga, apalagi Suyon langsung pergi setelah melihatnya. Ya, Suyon yang merasa aneh dengan semua ini coba menelepon Sun Hui meminta penjelasan. Namun Sun Hui tidak mengangkatnya karena Sun Hui masih shock, bahkan Nyonya Ha yang ingin menemuinya pun tidak dihiraukannya. Karena teleponnya berulang kali diabaikan, Suyon akhirnya nekat mendatangi rumah Sun Hui meski Tuan Choi menolaknya. 누구세요? 아, 수연이구나. 근데 오늘 선이가 몸이 좀 아파. Namun setelah sedikit memaksa, dia pun diperbolehkan masuk. Di mana Suyon yang masuk kamar langsung meminta Sun Hui menjelaskan semua yang terjadi. Bukankah Sun Hui telah berjanji akan mengakui kalau dirinya lah yang telah membunuh Gyung Ho? Tapi kenapa Sun Hui malah membakar rumahnya dan membuat semuanya seolah-olah sebuah kecelakaan? Sun Hui hanya bisa terdiam sambil nangis karena dia juga masih belum mengerti tentang semua yang terjadi. Tapi Suyon tak mau tahu, mengingatkan kembali penderitaannya akibat Sun Hui, mengancam akan melaporkannya sendiri ke polisi. 상관없어. 생이 쓰레기통에 처박혀버렸어. 지금이 그 빚을 갚을 때야. Membuat Sun Hui semakin depresi. Tapi saat Suyon ingin pulang, dia terkejut karena Tuan Chow telah berdiri di depan pintu memasang senyuman penuh misteri. Sembari menawarkan diri mengantarkan Suyon pulang. Jelas saja Suyon menolaknya, segera pergi dengan perasaan takut. Sementara di sekolah, Ji Hyun sangat marah karena teman-teman sekelasnya pada ngegibahin Gyung Ho yang menurut mereka Gyung Ho sengaja membakar rumahnya karena pengaruh narkomar. Padahal jangankan menggunakan narkomar, menghirup kentut sendiri aja dia mah udah pusing. 마야? 너도 경호네 집 불나는 거 봤지? Kembali ke Suyon yang kekeh jumekeh ingin Sun Hui masuk penjara. Kini dia sudah berada di depan kantor polisi, mencoba mengingat kembali detail kejadian kemarin. Jadi saat itu, karena merasa kesal serta cemburu melihat Gyung Ho ingin memberi kejutan indah buat Sun Hui, dia berusaha memprovokasi Gyung Ho dengan mengatakan kalau sebenarnya Sun Hui tidak menyukainya. Buktinya, gantungan kunci berbentuk angsa pemberian Gyung Ho ini diberikan kepadanya. Tapi Gyung Ho tak segampang itu mempercayainya, justru menuduh Suyon telah mencurinya dari Sun Hui. Sontak saja membuat Suyon ngamuk sampai boksinya kelihatan. 정신 차려. Alhasil, karena malu bekas lukanya ketahuan, dia pun nekat ingin mengakhiri hidupnya. Gyung Ho yang melihat itu coba menghentikannya, dan Sun Hui pun masuk hingga terjadilah insiden itu. Namun setelah mengingat kembali kejadian tersebut, malah muncul keraguan dalam dirinya, takut jika nanti dia melapor ke polisi justru dialah yang akan dipenjara. Hingga dia pun mengurungkan niatnya. Ketika mau pergi, tiba-tiba sebuah mobil hitam menghampirinya. Entah siapa dan apa yang ditawarkan si pemilik mobil hingga Suyon masuk ke dalam, lalu pergi dengan mobil hitam tersebut. Sementara itu, Sun Hui memberanikan diri untuk bertanya kepada ibunya tentang semua yang telah terjadi hingga ponsel dan bukunya tiba-tiba sudah berada di kamarnya. Padahal jelas-jelas kalau kedua barangnya itu tertinggal di rumah Gyung Ho saat insiden itu terjadi. Sang ibu hanya tersenyum tanpa menjelaskan apa-apa, membuat Sun Hui makin bingung.
Malam harinya, Aput dan Adun akhirnya menemukan titik terang untuk memulai penyelidikan kasus kebakaran rumahnya Gyung Ho, mengingat tingkah laku Suyon saat berada di TKP dan juga foto ini. Di tempat berbeda, Suyon yang baru terbangun dari mobil hitam itu tiba-tiba beruntung saat si pelaku mengambil sesuatu di bagasi belakang, Suyon tersadar dan berhasil melarikan diri sambil menahan rasa sakit akibat digeprek palu. Sementara Sun Hui yang masih galau mencoba beberapa kali menghubungi ponsel Suyon, tapi sama sekali gak ada jawaban. Sambil mengingat kembali momen-momen kebersamaannya dengan almarhum Gyung Ho, menjadikannya semakin sedih. Keesokan harinya saat menghadiri pemakaman Gyung Ho, Sun Hui hampir saja pingsan, mungkin dikarenakan kondisinya belum stabil, ditambah lagi sejak kemarin Sun Hui belum makan hingga mengakibatkannya salatri dan hampir oleng. Beruntung, Ji Hyun selalu ada di sampingnya, segera menolong sambil tak lupa menelepon Tuan Choi agar segera menjemputnya. 조심히 들어가세요. Sesampainya di rumah, ternyata Aput dan Adun sudah berada di sana. Tuan Choi turun untuk menemui mereka, sementara Sun Hui menunggu di dalam mobil. Jadi, tujuan Aput dan Adun ada di sana tidak lain adalah untuk menanyakan beberapa pertanyaan terhadap Sun Hui sebagai bahan penyelidikan kasus kebakaran rumah Gyung Ho. Mendengar itu, Sun Hui langsung panik tanpa sengaja menemukan gantungan kunci berbentuk angsa yang seharusnya ada di tangan Suyon. 이게 왜? Apalagi saat di dalam rumah Aput dan Adun menanyakan tentang keberadaan Suyon, karena mereka tidak bisa menghubunginya. Hal itu menimbulkan banyak pertanyaan di benak Sun Hui tentang apa yang terjadi dengan Suyon, termasuk gantungan kunci yang ada di mobil ayahnya. Setelah kedua polisi itu pergi, Sun Hui kembali mencoba menghubungi Suyon, tapi tetap saja gak ada jawaban. Dia pun segera meminta alamat Suyon kepada Ji Hyun. Singkat cerita, setelah menyusuri gang Haji Hambali yang berliku, akhirnya Sun Hui berhasil menemukan rumah Suyon. Dan menurut kakaknya, Suyon tidak pulang ke rumah sejak beberapa hari yang lalu. Bahkan kakaknya juga merasa khawatir karena tidak ada kabar sama sekali dari adiknya itu. Di lain tempat, kepala polisi marah terhadap Aput dan Adun karena masih ngeyel menyelidiki kasus kebakaran itu. Padahal kasus tersebut akan ditutup dan diputuskan sebagai kasus kebakaran biasa. Namun tiba-tiba laporan autopsi keluar yang menyebutkan kalau kematian Gyung Ho bukan karena karbon monoksida akibat kebakaran, melainkan adanya bekas luka tusuk di tubuhnya. Membuat Aput balik menekan kepala polisi, mengatakan kalau dia akan terus menyelidiki kasus tersebut sampai tuntas. Kembali ke Sun Hui yang mulai menerka-nerka, apa mungkin kasus hilangnya Suyon berhubungan dengan orang tuanya? Karena Suyon menghilang setelah meninggalkan rumahnya. Terlebih lagi, dia juga menemukan gantungan kunci itu di dalam mobil ayahnya. Namun, sapaan seorang pria membuyarkan lamunannya. Ya, pria yang mengaku sebagai salah satu kerabat Tuan Choi itu bernama Hyung Min, yang dulu sempat bertemu ketika Sun Hui masih kecil. Sun Hui dibuat bingung saat Hyung Min tiba-tiba bertanya tentang kamar di lantai atas yang selalu tertutup. Apalagi sebelum pergi, Hyung Min membisikkan sesuatu. 현이야, 조심해야 해. 너희 아빠랑 엄마. Jadinya, Sun Hui terkejut, tak sadar kalau sedari tadi Tuan Choi berdiri memperhatikan mereka. Ketika Sun Hui masuk ke dalam, sang ibu bertanya apa yang Hyung Min katakan kepadanya. Sun Hui menjawab kalau Hyung Min tidak mengatakan apa-apa, sembari langsung minta izin masuk ke kamar.
Saat di kamar, Sun Hui terus kepikiran dengan bisikan Hyung Min itu hingga saat tengah malam tiba, diam-diam dia pergi ke kamar atas. Sialnya, pintunya dikunci, tapi ketika mau turun, 선이야, 왜 주무세요? besoknya, karena masih penasaran dengan kamar atas itu, Sun Hui meminta bantuan Ji Hyun agar pulang sekolah lebih awal. 야, 최선이! 같이 가! 야, 최선이! Sesampainya di rumah, Sun Hui terus melakukan kontak telepon dengan ibunya untuk memastikan kalau sang ibu sedang berada di luar, sehingga dia bisa leluasa mencari kunci kamar tersebut. Sebenarnya, Sun Hui sempat mengurungkan niatnya, teringat waktu kecil ketika ayahnya melarang dia untuk membuka kamar tersebut. 절대 무슨 일이 있어도 이 방엔 들어가지 마. Tapi karena terus kepikiran dengan bisikan Hyung Min, dia pun nekat ingin mencari tahu apa yang ada di kamar itu, sehingga sang ayah melarangnya untuk mengetahuinya. Namun, setelah mencoba dengan 300 kunci, tak ada satupun yang bisa membukanya. Sun Hui yang mulai panik karena takut ibunya keburu datang, mencoba cara lain yaitu dengan membuka kaca jendela luar. Sialnya, saat sedang berusaha membuka jendela, tiba-tiba Tuan Choi pulang untuk mengambil barang yang ketinggalan. Ji Hyun yang takut Sun Hui ketahuan, coba mengalihkan perhatian Tuan Choi dengan berpura-pura ingin menunjukkan sesuatu. 잠깐만 딱 한 번만 봐주시면 안 될까? Ya, itu adalah tarian pemanggil hujan ala-ala Bah Bejo. Bahkan Nyonya Ha yang baru pulang belanja pun kaget dengan kelakuan sahabat anaknya tersebut. Setelah mengetahui Sun Hui berhasil masuk, Jin Hyo pun mengakhiri aksinya dengan pura-pura keram. Sungguh, sebuah aksi yang amat sangat memukau. Sementara itu, Sun Hui yang sudah berada di dalam kamar tak menemukan keanehan apapun di kamar itu selain sebuah foto. Entah foto apa dan siapa, yang jelas foto itu membuat Sun Hui shock. Tak berapa lama, kedua orang tuanya pun masuk mencari keberadaan Sun Hui yang tidak ada di mana-mana. Tuan Choi yang curiga segera naik ke lantai atas, membuka pintu dengan kunci yang selalu dia bawa. Dan sesaat kemudian, ya beruntung Sun Hui bisa keluar tepat waktu, berpura-pura baru selesai mandi, lalu segera pamit ke kamarnya. Meskipun begitu, Nyonya Ha tetap curiga, segera memeriksa kamar mandi, dan kecurigaannya semakin menjadi saat melihat tempat pakaian kotornya masih kosong. Sedangkan Sun Hui yang berada di kamar kembali melihat foto yang dia ambil tadi. Malamnya, Sun Hui tiba-tiba bertanya tentang Hyung Min dan alasan kenapa dirinya yang diadopsi bukan anak laki-laki. Tentu saja pertanyaan Sun Hui itu membuat Nyonya Ha sangat terkejut. Segera memberitahukan semuanya kepada Tuan Choi karena dia merasa Sun Hui telah mengetahui sesuatu. 해요. 무슨 일이 있어도 앞당기는 게 좋겠죠. Sehingga Sun Hui mendengar semua yang dibicarakan kedua orang tuanya. Besoknya, Sun Hui mengajak Ji Hyun mendatangi sebuah rumah mewah di mana penjaga rumah bernama Bah Idan menyuruhnya menunggu. Dan ternyata yang ingin ditemui Sun Hui adalah Nyonya Han, ibunda dari Tuan Choi. Meski Sun Hui datang dengan baik, reaksi Nyonya Han terlihat begitu dingin, bahkan dia langsung mengusir Sun Hui karena dia tidak pernah menganggap Sun Hui sebagai cucunya. Tapi itu tak masalah karena tujuannya datang ke sana adalah ingin bertanya tentang sosok laki-laki yang berada di foto itu. Kenapa orang tuanya merahasiakan kepada dirinya? Anehnya, reaksi Nyonya Han malah semakin menjadi-jadi, mengusir Sun Hui sambil melempar pot.
주세요. Takut terjadi apa-apa pada Sun Hui, Ji Hyun pun segera membawanya pergi, berusaha menenangkannya sambil membahas tentang Suyon. Karena kalau dipikir-pikir, semenjak ada dia semuanya menjadi kacau, yakin ada sesuatu yang Sun Hui rahasiakan. Ji Hyun pun meminta Sun Hui untuk berjanji. Sun Hui sebenarnya sudah tahu kalau Nyonya Han akan bersikap dingin terhadapnya. Hanya saja dia tidak menyangka kalau kemarahan Nyonya Han akan sebarbar itu saat melihat foto tersebut. Membuatnya semakin yakin ada sesuatu di balik semua ini dan dia akan terus mencari tahu. Dalam perjalanan pulang, Ji Hyun sempat memberitahu Sun Hui sebuah pepatah yang berasal dari India. Kata-kata Ji Hyun itu terus terngiang-ngiang di kepala Sun Hui hingga Sun Hui pun mencurahkan semua perasaannya pada sebuah buku harian. Jadi dulu saat Sun Hui ulang tahun, sang ayah memberinya hadiah berupa buku harian sambil berkata, 전부 쓰는 거야. 솔직하게. 네. suatu hari Sun Hui kecil pernah pulang dengan wajah murung. Orang tuanya yang penasaran diam-diam membuka buku hariannya sehingga mereka jadi tahu kalau Sun Hui mengalami perundungan di sekolahnya. Keesokan harinya, saat di sekolah, Sun Hui langsung terkejut sebab teman yang suka membulinya tidak masuk sekolah karena meninggal. Mengingat kejadian itu, membuat Sun Hui semakin curiga, jangan-jangan semua itu adalah perbuatan orang tuanya. Besoknya, karena libur sekolah, pagi-pagi sekali Sun Hui pamit untuk pergi bersama Ji Hyun. Dan setelah memastikan kalau Sun Hui benar-benar pergi, orang tuanya langsung masuk ke kamar Sun Hui, memeriksa riwayat pencarian komputer, serta membuka buku hariannya. Dan benar saja saat membuka buku harian itu, kecurigaan mereka selama ini benar adanya. 그 사람은 누굴까? 모든 걸 말할 수 있을 것만 같다. Sun Hui sendiri akhirnya bercerita kepada Ji Hyun tentang kematian Gyeong Ho dan Suyonlah sebagai pelakunya. Mendengar fakta itu, Ji Hyun mendesak Sun Hui untuk melaporkannya ke polisi, tapi tentu saja Sun Hui menolak karena tujuan dia hanya untuk berbagi cerita, bukan untuk melapor. Bahkan Sun Hui mengancam akan memutus hubungan pertemanan mereka jika Ji Hyun tetap melapor ke polisi. Besoknya, saat di sekolah, tiba-tiba Suyon mengiriminya pesan, meminta Sun Hui untuk menemuinya di depan sekolah. Tanpa pikir panjang lagi, Sun Hui segera pergi ke tempat yang dimaksud. Akan tetapi, setelah berada di depan sekolah, Suyon tidak ada, bahkan ponselnya pun tidak dapat dihubungi. Setelah mencari ke sana kemari, akhirnya Sun Hui melihat sosok wanita yang mirip dengan Suyon. Dia pun berusaha mengajarnya, namun tiba-tiba sebuah mobil pan hitam hampir saja menabraknya. Beruntung, di saat yang tepat, Ji Hyun datang langsung mendorong Sun Hui. Sun Hui berhasil selamat dan mobil pan itu sempat berhenti sejenak. Kemudian setelah melihat Sun Hui, mobil itu lalu pergi begitu saja. Sementara Ji Hyun segera dibawa ke rumah sakit, tapi untungnya dia tidak mengalami luka serius dan hanya dapat omelan saja dari sang ibu. Setelah ibunya pergi, Ji Hyun menceritakan semua yang mengganjal di hatinya tentang kejadian yang menimpa Gyeong Ho. Membujuk Sun Hui agar mau melapor ke polisi jika suasana hatinya sudah membaik. Dan Sun Hui pun menyetujuinya. 자, 이거. 경호 사건을 그냥 덮을 수도 없네. Selain itu, Ji Hyun juga baru menyadari karena biasanya pengendara yang nyaris menabrak pasti akan refleks mengerem, berbeda dengan mobil pan tadi yang dengan sengaja ingin menabrak Sun Hui. Mengajaknya untuk melaporkan kejadian barusan pada polisi. Sun Hui pun menolak karena menurutnya sudah selamat dari kecelakaan saja
dia mah udah alhamdulillah. Tak berselang lama orang tua Sun Hui datang, Nyonya Ha terlihat sangat khawatir terjadi hal buruk pada Sun Hui. Reaksi berbeda justru ditunjukkan oleh Tuan Choi, ekspresi wajahnya seperti orang yang keselak duren dengan tangan yang dikepal sangat kuat. Setelah menjemput Sun Hui di rumah sakit, Tuan Choi kembali ke kantornya dengan wajah murung menatap suasana kota. Hingga Tuan Razman, rekannya sesama pengacara datang membuyarkan lamunannya. Adapun kedatangan Razman ialah untuk mengingatkan Tuan Choi karena dia telah mengambil kasus pelanggaran hak cipta berikut Undang-Undang Pencegahan Persaingan Tidak Sehat. 그러게. 넌 뭐든 혼자 다 떠안으려고 하는 구석이 있잖아. 아무 일 아니야? 맨날 징그러울 정도로. Besoknya, Apud dan Adun kembali mendatangi kediaman Tuan Choi. Hanya saja kedatangannya kali ini bukan membahas tentang kasus Gyung Ho, melainkan mengenai kasus tabrak lari yang dialami Sun Hui. Seketika Sun Hui tersentak, apalagi saat Apud mengatakan, bukankah pan hitam itu sebelumnya disewa oleh Tuan Choi? Dan sekarang ditemukan berada di sebuah sungai. Mendengar itu Sun Hui makin shock, dan seketika berbagai pertanyaan muncul di benaknya. Menyadari kalau situasinya sudah di luar kendalinya, Tuan Choi meminta Apud dan Udin pergi, meminta mereka untuk menemuinya di kantor. 오늘 대답하는 거랑 내일 대답하는 거랑 뭐가 달라지는 거야? 내일 기다려보자. Di saat Tuan Choi sedang merenung di kamar kerjanya, tiba-tiba Nyonya Han meneleponnya perihal kedatangan Sun Hui tempo hari. Jelas saja membuat Tuan Choi sangat pusing 7 keliling. Sedangkan Sun Hui yang sudah depresi kini mulai berpikiran negatif mengingat semua bukti dan kejadian yang terjadi belakangan ini, mulai dari tragedi si Gyung Ho, hilangnya Suyon hingga dirinya yang hampir tertabrak, sepertinya memang berhubungan dengan orang tuanya. Apa mungkin sekarang orang tuanya akan membunuhnya juga? Sementara itu, untuk memastikan kebenaran Nyonya Han, Tuan Choi segera memeriksa kamar lantai atas, dan benar saja foto itu sudah tidak ada di sana. Segera ke kamar Sun Hui, menanyakan di mana foto tersebut disimpan. 왜 그랬어? 왜 2층 방에 들어갔어? 사진! 어딨냐고. Setelah mendapatkan foto itu, Tuan Choi berniat pergi dari sana, tapi tiba-tiba Sun Hui memberanikan diri menanyakan semua kecurigaannya kepada sang ayah. Sialnya saat mau menjawab, Nyonya Ha keburu menghentikan suaminya. 그만해요. Jadinya Sun Hui makin penasaran, karena itu dia menemui Hyung Min karena Sun Hui yakin Hyung Min mengetahui sesuatu tentang keluarganya. Yah, Hyung Min mengaku kepada Sun Hui kalau dirinya adalah seorang anggota polisi dan dia juga mengenal baik tentang ayahnya. 진짜 저희 아빠 친척 맞아요? 이런 사람이야. 너희 아버지랑 잘 알던 사이인데 Di tempat berbeda, si Juki yang sedang memancing menemukan sesuatu yang menyerupai kepala. Namun setelah polisi memeriksanya, ternyata itu barang-barang milik Soyun lengkap dengan rambut palsunya. Kembali ke Sun Hui, dia yang baru pulang ke rumah terpaksa berbohong kepada ibunya, mengatakan kalau dia habis pergi bersama Ji Hyun. Namun tiba-tiba orang tuanya memutuskan untuk memindahkan Sun Hui sekolah ke Kanada, berjanji setelah semuanya beres, orang tuanya akan segera menyusul. Membuat Sun Hui hanya bisa terdiam. Ibunya sendiri mulai menceritakan sosok laki-laki yang ada di foto itu. Ya, laki-laki yang ada di foto itu namanya Sung Ho, anak kandung mereka yang meninggal saat terjadi kebakaran. Peristiwa itu membuat mereka sangat terpukul, menyesal karena mereka tidak bisa menyelamatkan anak laki-lakinya. Dan karena rasa kehilangan itulah, sebisa mungkin mereka menutup rapat semuanya, termasuk terhadap Sun Hui. Karena mereka gak mau luka itu berdarah kembali.
Intinya, sang ibu hanya ingin Sun Hui mempercayainya karena mereka tidak akan membiarkan sesuatu yang buruk terjadi pada Sun Hui. Lalu mengenai Gyung Ho, ibunya bercerita kalau malam itu dia memang datang ke rumahnya melihat Gyung Ho masih hidup. Tapi saat mau menghubungi ambulan, Gyung Ho melarangnya lalu menyuruhnya pergi saja. Sehingga ibunya hanya mengambil ponsel dan buku Sun Hui saja, kemudian pergi sesaat setelah sebuah mobil memasuki rumah Gyung Ho. Mengklaim kalau ibunya tidak tahu menahu soal kebakaran tersebut. Pernyataan ibunya itu membuat Sun Hui makin bingung entah harus percaya sama siapa. Sebab sebelumnya, Hyung Min bercerita kejadian 13 tahun lalu saat terjadi peristiwa yang menewaskan putra Tuan Choi. 지금부터 13년 전 한때 세상을 떠들썩하게 했던 일이 있어. 그 당시 너희 양부 누가 봐도 제일 유력한 용의자였어. Dan entah kenapa Tuan Choi bisa lolos dari kasus tersebut. Intinya, sekarang Hyung Min ingin membongkar kejahatan Tuan Choi dan juga melindungi Sun Hui. Karena menurutnya, Tuan Choi berhutang kepadanya karena telah mengambil anaknya. Entah anak yang mana yang dia maksud, yang jelas Hyung Min juga melarang Sun Hui menceritakan semuanya kepada polisi lain karena dia tidak ingin Tuan Choi lolos lagi. Dan berdasarkan rentetan kejadian yang baru-baru ini terjadi, untuk sementara Sun Hui lebih memilih percaya pada Hyung Min. Di sisi lain, Tuan Choi terlihat geram menyaksikan berita ditemukannya barang-barang milik Suyon. Sedangkan Apud dan Adun akhirnya menarik kesimpulan kalau hilangnya Suyon adalah kasus penculikan. Sementara itu, Sun Hui mencoba mencari informasi tentang peristiwa kebakaran 13 tahun lalu. Benar apa yang dikatakan Hyung Min, tidak ada satupun artikel yang bisa dia temukan. Tak berapa lama, Hyung Min menelepon untuk memastikan keadaan Sun Hui baik-baik saja. Namun Sun Hui malah bertanya. 저희 집에 저 말고 다른 아이가 있었나요? Tapi Hyung Min malah menutup teleponnya sebelum menjelaskan lebih jauh. Di tempat lain, Bah Idan bertemu dengan Tuan Choi membicarakan perihal kedatangan Sun Hui ke rumah Nyonya Han. Karena itu, Tuan Choi pun minta maaf, berjanji kalau hal serupa tidak akan terulang lagi. Bah Idan pun tidak lupa meminta Tuan Choi memperbaiki hubungannya dengan sang ibu, karena bagaimanapun juga dia adalah orang yang telah melahirkan Tuan Choi. Mengingatkan kita pada lirik lagu Bang Haji berjudul Keramat. Seketika Tuan Choi terdiam, entah apa sebenarnya yang membuat hubungan mereka menjadi buruk. Sementara itu, Sun Hui panik ketika ibunya datang ke kamarnya. Sun Hui sempat pura-pura tidur, tapi masalahnya dia baru ingat kalau komputer yang dipakai untuk mencari tahu peristiwa kebakaran 13 tahun lalu itu belum dia matikan. Hingga dia pura-pura mendengar ada suara aneh di balik jendela kamarnya. Karena beberapa kali teleponnya tidak dijawab, Ji Hyun akhirnya memberanikan diri datang ke rumah Sun Hui, tapi keinginannya itu ditolak oleh Nyonya Ha. Alasan kalau Sun Hui sedang istirahat. 오늘은 그냥 좀 Dan ketika malam semakin larut, serta memastikan kedua orang tuanya sudah masuk kamar, Sun Hui diam-diam pergi ke dapur dan alangkah terkejutnya saat dia melihat ada bubuk kacang di barang belanjaan ibunya. Ya, Sun Hui mempunyai alergi terhadap kacang dan itu bisa membuatnya mati. Dia pun buru-buru pergi ke kamarnya, tapi ketika tepat di depan pintu kamar orang tuanya, 선이야? membuat Sun Hui sangat ketakutan, membenarkan omongan si Hyung Min bahwa dia akan dibunuh orang tuanya. Di tempat berbeda, sepulangnya dari rumah Sun Hui, Ji Hyun langsung menuju polsek terdekat untuk melaporkan kasus Gyung Ho, meski dia teringat akan perkataan Sun Hui yang akan memutuskan pertemanan mereka kalau Ji Hyun melapor ke polisi. Tapi demi keadilan Gyung Ho serta keselamatan Sun Hui, dia pun segera menemui Apud.
Setelah selesai memberikan laporan, Ji Hyun pun segera mengabari Sun Hui terkait laporannya itu, sambil meminta maaf karena dia tidak minta izin terlebih dahulu. Menurut keterangan polisi, ponsel Suyon terakhir kali aktif sehari setelah kematian Gyung Ho, dan lokasi terakhirnya berada di sungai tempat barang-barangnya ditemukan. Lalu pertanyaannya, siapakah orang yang menghubungi Sun Hui tempo hari? Tak berapa lama, Nyonya Ha datang membawa makanan untuk Sun Hui, dan itu membuat Sun Hui ketakutan sampai keluar keringat dingin. Karena dia yakin di makanan itu terdapat bubuk kacang yang bisa membunuhnya. Sehingga dia pun langsung kabur meninggalkan rumahnya. Sun Hui yang ketakutan akhirnya menelepon meminta Ji Hyun menjemputnya. Tapi ketika sedang menunggu Ji Hyun, Sun Hui melihat orang yang mencurigakan mengawasinya. Dia pun segera pergi dari tempat itu, tapi sedangkan Ji Hyun yang sedang memberi payung, perhatiannya teralihkan oleh suara ambulan yang melintas, tambah curiga saat dia sepertinya mengenali orang yang memakai jas hujan itu. Dia pun segera mengejarnya, tapi orang itu keburu pergi naik taksi. Secara kebetulan Tuan Choi datang menawarkan payung pada Ji Hyun. Namun seketika Tuan Choi panik saat istrinya memberi kabar bahwa Sun Hui mengalami kecelakaan. Untungnya, meski belum sadarkan diri, Sun Hui tidak mengalami masalah yang serius. Sesaat setelah tiba di rumah sakit, Tuan Choi pergi untuk dimintai keterangan, dan di saat yang sama, Sun Hui malah bermimpi seolah-olah ibunya datang untuk membunuhnya. 아직도 살아있는 거야, 왜? Teriakan itu terdengar sampai ke ruang tunggu. Nyonya Ha langsung menghampiri Sun Hui, sementara Ji Hyun pergi menemui dokter. Sun Hui yang melihat ibunya ada di depannya tentu saja sangat ketakutan karena merasa mimpi itu benar-benar nyata. Di tempat berbeda, Apud dan Adun sedang memperlihatkan rekaman dashboard mobil yang menabrak Sun Hui. Di sana terlihat sepertinya ada seseorang yang dengan sengaja mendorong Sun Hui. Tapi obrolan mereka langsung terhenti saat Ji Hyun memberitahu kalau Sun Hui telah sadar. Sun Hui sendiri terus berontak, beruntung dokter segera memberinya obat penenang. Dan ketika semuanya akan pergi, 하늘아, 나 좀 살려줘. 엄마랑 아빠가. sayangnya dia keburu tak sadarkan diri efek dari obat penenang yang dia terima. Pengakuan Sun Hui itu semakin membuat Apud dan Udin curiga terhadap orang tua Sun Hui. Besoknya, demi untuk bisa memeriksa mobil Tuan Choi, Apud sengaja membayar preman untuk menabrak mobil Tuan Choi. Setelah menabrakkan mobilnya, si preman langsung meminta maaf dan berjanji akan bertanggung jawab. Kembali ke Sun Hui, di mana Nyonya Ha sangat senang karena akhirnya Sun Hui tersadar dan sudah terlihat jauh lebih tenang. Dan setelah memberikan ponsel milik Sun Hui, dia pun segera pergi untuk memanggil dokter. Alhasil, setelah ibunya pergi, Sun Hui langsung menelepon seseorang. Sementara itu, Ji Hyun mencoba mengingat kembali sosok wanita yang memakai jas hujan saat kecelakaan Sun Hui. Dan dia sangat yakin kalau orang itu adalah Suyon. Maka dari itu, dia mengirimi Suyon pesan suara. Di tempat berbeda, Apud dan Adun tengah melakukan pemeriksaan terhadap mobil Tuan Choi, dan mereka menemukan ada jejak darah di mobil Tuan Choi itu. 잡았다.
Kembali ke rumah sakit setelah selesai mengurus persyaratan BPJS, Sun Hui akhirnya diperbolehkan pulang. Tapi ketika mereka sedang bersiap-siap, Tuan Choi tiba-tiba menanyakan maksud perkataan Sun Hui kemarin yang mengatakan kalau mereka akan membunuhnya. Tapi Sun Hui hanya diam membisu, membuat suasana perjalanan pulang mereka jadi sepi. Seperti malam-malam saya tanpa jarum coklat dan kopi kapal api. Sesampainya di rumah, polisi datang dengan membawa surat perintah penangkapan untuk Tuan Choi dengan dugaan tersangka penculikan dan pembunuhan Suyon. 오늘 이수연 양 납치 살인 용의자로 긴급 체포. 여보 손이 잘 챙겨요. Di Polsek, kepala polisi yang tadinya marah kepada Apud sekarang balik mendukung karena Apud telah berhasil mengungkap kasus yang melibatkan seorang pengacara terkenal. Karena pastinya itu akan membuatnya viral dan menjadi artis dadakan. Dia juga sudah memastikan kalau dari hasil tes DNA, bercak darah yang ditemukan di mobil Tuan Choi itu memang benar milik Suyon. Makanya dia segera menyuruh Apud untuk menginterogasi Tuan Choi. Tapi sebelum menemui Tuan Choi, Apud memerintahkan Adun untuk mengikuti Ji-hyun karena dia yakin Ji-hyun mengetahui sesuatu. Sementara itu Sun Hui sangat shock dengan penangkapan ayahnya karena itu semakin menguatkan dugaannya kalau orang tuanya terlibat dengan rentetan peristiwa yang terjadi baru-baru ini. Saking shocknya, sampai-sampai Sun Hui hanya terdiam saat ibunya pamit ke kantor polisi. 아빠 괜찮으실 거야. 너무 걱정하지 마. Kita ke si Ji-hyun setelah mengirimi Suyon pesan suara. Ji-hyun datang ke Gang Haji Idris untuk menunggu Suyon. Tapi kemunculan Adun di sana cukup mengagetkan Ji-hyun. Hingga akhirnya Ji-hyun jujur kalau saat kejadian Sun Hui kecelakaan, dia sempat melihat Suyon ada di sana. Dia memang tidak yakin kalau Suyon pelakunya, tapi dia jadi curiga kalau Suyon juga terlibat. Akan tetapi, Ji-hyun sangat terkejut saat Adun memberitahu kalau Suyon sudah meninggal. Dan dia juga telah menangkap tersangkanya. Hanya saja sampai sejauh ini polisi masih belum menemukan jasadnya. Ji-hyun tentu saja masih tidak percaya dengan kabar itu karena dia masih yakin bahwa yang dilihatnya waktu itu adalah Suyon. Hingga saat dia tiba kembali di depan gang, Adun yang mendengar ada keributan segera pergi ke TKP untuk menolong Ji-hyun. Sedangkan di kantor polisi, Tuan Choi masih mengunci mulutnya. Maklum, sebagai seorang pengacara hebat dan juga mantan jaksa, dia pasti tahu kapan waktunya bicara dan kapan waktunya diam. Membuat Apud kesulitan untuk mengorek keterangan dari Tuan Choi. Sampai-sampai Adun yang berusaha menghubunginya diabaikannya. Di saat tertentu, Tuan Choi berhasil membuat Apud terdiam. 물증, 심증 이렇게 다 확실. 이수연 어디 있습니까? 이수연 차를 도난당했습니다. 아니요. 제 차입니다. 그럼 렌트카랑 하차는 왜 빠진 겁니까? 당했으니 저야 모르죠. 경운의 화재 사건 다음 날로 기억합니다. Sementara itu, Sun Hui yang masih larut dalam keterpurukan dikagetkan dengan seseorang yang melempar batu ke kaca rumahnya. Meski takut, dia tetap coba memeriksanya, tapi malah muncul serangan kedua di jendela kamarnya. Bersamaan dengan itu, muncullah seseorang sambil membawa pisau. Orang itu ternyata Suyon datang ke sana untuk membalas dendam. Dia juga memperlihatkan pisau yang pernah dia pakai menusuk Ji-hyun. Lalu, 걱정 마. 난 안 찔러. 나 그게 무슨 말이야. 들어가서 얘기하자고 하잖아. Suyon pun menyeret lalu mengikat Sun Hui di kamar, bahkan menyiramkan bensin di kamar itu.
Tujuannya agar Sun Hui merasakan ketakutan yang sama seperti yang dia rasakan waktu kecil. 어때? 이 정도야. 알지? Sun Hui sebenarnya sudah berusaha menjelaskan kalau dia sama sekali tidak mengetahui apa yang terjadi. Suyon semakin emosi saat menemukan gantungan kunci itu ada di kamar Sun Hui, yang harusnya ada di mobil hitam ketika dia diculik. Yakin kalau Sun Hui telah menyuruh orang untuk membunuhnya. 방금 현우가 칼에 찔렸어요. 찌른 건 이수연이라고. Sontak saja itu membuat Apud terperangah. 이수연이 살아있을지도. 찍을게. Karena kurangnya bukti ditambah lagi kesaksian Nyonya Ha, akhirnya Tuan Choi dibebaskan. Tidak lupa kepala polisi juga menemuinya, meminta maaf atas nama kepolisian Korea. Dia juga memberitahukan kalau Apud sedang berada di rumah sakit karena Ji Hyun telah menjadi korban penusukan dan pelakunya adalah Suyon. Mereka pun langsung terkejut segera pergi menuju rumah sakit. Kita ke si Hyung Min dan temannya bernama Aep datang untuk menemui Sun Hui. Tapi karena merasa ada yang tidak beres, dia pun menyuruh si Aep pergi, sedangkan dia akan masuk ke dalam. Dan benar saja saat Hyung Min masuk, dia melihat Suyon berada di sana. Koploknya saat mengetahui Suyon menyiramkan bensin, bukannya menolong Sun Hui, dia malah sengaja menjatuhkan rokok hingga membuat kamar itu terbakar. Suyon langsung panik karena niatnya hanya ingin menakut-nakuti Sun Hui saja. Hingga akhirnya mereka berhasil selamat dari kebakaran itu. Hanya saja setelah itu Hyung Min menghampiri mereka, menyuruh Suyon untuk kembali masuk ke dalam rumah biar dia sekalian terbakar. Sun Hui berusaha menahan Hyung Min sambil menyuruh Suyon untuk lari. Tapi Hyung Min malah menghempaskan Sun Hui hingga pingsan. Adun yang baru datang coba menghentikannya, tapi dengan watados, Hyung Min mengaku sebagai polisi yang sedang berusaha mengamankan Suyon karena telah menyerang Sun Hui. Adun sempat meragukan ucapan Hyung Min itu, tapi saat melihat kondisi Sun Hui ditambah api yang makin membesar, akhirnya dia pun percaya. Tapi setelah itu, setelah melihat Adun terkapar, Hyung Min menyuruh Suyon untuk memegang pisau yang tadi dipakai. Biar nanti Suyon dituduh sebagai pelakunya. Dan Adun menembak Suyon. Beralih ke Nyonya Ha dan Tuan Choi, setibanya di rumah sakit mereka menemui Apud yang juga berada di sana. Lalu Apud memberitahu kalau Ji Hyun ditusuk oleh Suyon. Seketika mereka sadar kalau Sun Hui sedang dalam bahaya. Mereka pun segera pulang ke rumah, tapi terlambat karena rumah mereka sudah habis terbakar. Di episode 8 kali ini kita jadi tahu rupanya Suyon kecil pernah menjadi korban perdagangan manusia. Di mana saat itu Suyon dan teman-temannya akan diangkut menggunakan truk. Polisi datang ke TKP dan saat para penjahat itu lengah, Suyon segera sembunyi di bawah truk. Karena polisi tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan, akhirnya mereka bisa pergi meninggalkan lokasi tersebut. Sialnya, Suyon yang sedang bersembunyi malah ketahuan. Membuatnya segera melarikan diri hingga terpojok di lantai 2 sebuah gudang tua. Dan ketika penjahat itu akan menangkapnya, 아저씨 다시 갈래?
Itulah pertama kalinya Suyon melihat orang tewas di hadapannya. Dan mungkin gara-gara peristiwa itu membuat sifat dan tabiat Suyon sebarbar sekarang. Kembali ke kediaman Tuan Choi yang telah ludes di lahap si jago merah. Setelah tim forensik memeriksanya, mereka tidak menemukan adanya korban jiwa dalam peristiwa kebakaran itu. Tapi polisi tetap akan memasukkan nama Suyon sebagai DPO. Polisi juga mengungkapkan temuannya soal Adun yang menembakkan sebuah peluru kosong. Tuan Choi yang mendengar semua itu langsung menghubungi Hyung Min karena dia sangat yakin Hyung Min lah pelakunya. Prediksi Tuan Choi memang benar adanya karena sekarang Hyung Min dibantu si Aep membawa Sun Hui pergi. Tak hanya itu, dia juga memasukkan Suyon ke dalam bagasi mobilnya. Meminta Tuan Choi menyiapkan sejumlah uang jika ingin Sun Hui selamat. Paginya saat Hyung Min membeli sepatu, Sun Hui yang baru siluman berniat kabur karena si Aep sedang tidur. Tapi sayangnya Hyung Min keburu datang langsung memarahi si Aep karena Sun Hui hampir saja kabur. Di lain pihak, kepolisian sedang berduka karena nyawa Adun tidak dapat diselamatkan. Dan orang yang paling terpukul tentu saja si Apud. Di saat Apud sedang mengenang rekannya, orang tua Sun Hui tiba-tiba datang berniat menceritakan sesuatu. Ya, Tuan Choi bercerita kalau Hyung Min lah orang yang bertanggung jawab atas kebakaran rumahnya, termasuk hilangnya Sun Hui. Di saat yang sama, karena tidak bisa menghubungi Tuan Choi, Hyung Min akhirnya berbicara kepada Sun Hui bahwa dia ingin memberitahukan siapa dalang di balik kebakaran rumah Gyung Ho, serta orang yang ingin membunuh Suyon. Tapi sebelum itu, Hyung Min terlebih dahulu mengakui siapa dia sebenarnya. Apa dah? Padahal sebenarnya Sun Hui juga sudah mengetahuinya. Karena ketika Hyung Min meninggalkannya, dia sudah cukup besar untuk mengingat semuanya. Hyung Min mulai bercerita tentang orang tua angkat Sun Hui yang sengaja membunuh putranya sendiri lalu menyalahkan dirinya. Dan karena tidak ingin kebenarannya terungkap, maka mereka sengaja mengadopsi Sun Hui untuk dijadikan sandera. Intinya, kalau Hyung Min berani macam-macam, maka Sun Hui akan mereka bunuh. Dan karena Sun Hui meragukan apa yang Hyung Min katakan, Hyung Min pun melanjutkan ceritanya. Jadi setelah menjalani hukuman 12 tahun penjara, gara-gara dituduh sebagai pelaku pembakaran anak Tuan Choi, akhirnya dia dibebaskan. Dan karena ingin mengetahui keadaan Sun Hui, Hyung Min mulai mengikuti Sun Hui. Bahkan saat Sun Hui masuk ke rumah Gyung Ho, dia menunggunya sampai Suyon keluar terlebih dahulu. Diikuti oleh Sun Hui yang sudah berlumuran darah. Hyung Min juga mengikuti Sun Hui sampai ke rumah. Tapi tak lama kemudian, Nyonya Ha keluar dan melihatnya masuk ke rumah Gyung Ho. Saat Hyung Min ingin menyusulnya, tiba-tiba sebuah mobil hitam datang membuatnya kembali bersembunyi. Saat itu, dia melihat Nyonya Ha keluar dari pintu samping tepat sesaat setelah mobil hitam itu masuk. Akan tetapi, saat tengah malam, dia melihat Nyonya Ha kembali ke rumah Gyung Ho, dan saat keluar, rumah Gyung Ho sudah dalam keadaan terbakar. Saat Suyon datang ke rumah Sun Hui, sehari setelah kematian Gyung Ho, Hyung Min mengaku sedang berada di sana. Karena baik Hyung Min ataupun Tuan Choi tidak mau kalau sampai Sun Hui masuk penjara gara-gara kematian Gyung Ho. Saat sedang membahas masalah itu, mereka mendengar Suyon teriak-teriak di kamar Sun Hui, menyuruh Sun Hui mengakui pembunuhan itu meskipun Suyon adalah pelakunya. Alhasil, karena sudah mengetahui fakta sebenarnya, Tuan Choi pun segera memerintahkan Hyung Min untuk melenyapkan Suyon. Jika tidak mau, maka dia akan membunuh Sun Hui berikut dirinya. Membuat Hyung Min tidak punya pilihan lain selain menuruti semua keinginan Tuan Choi. 선이도 나도 죽이자. 사고는 어째서 당신들 부녀한테만 이런. 네가
직간식인 거야? 경욱뿐만 아니라. Dengan begitu, dia pun menjemput Suyon, tapi sialnya Suyon berhasil melarikan diri sebelum sempat dia bunuh. 이건 전부 내 양부모가 벌인 일이다. Di tempat berbeda, Tuan Choi melanjutkan ceritanya kepada Apud bahwa orang yang telah menusuk Adun adalah Hyung Min. Dan dia adalah orang yang telah membunuh putranya hingga dia dihukum 12 tahun penjara. Bukannya insaf, si koplok Hyung Min malah memerasnya dengan menjadikan Sun Hui sebagai sasarannya. Sungguh aneh tapi nyata, apa yang Tuan Choi ceritakan berbeda 360 derajat dengan apa yang diceritakan Hyung Min kepada Sun Hui. Jadi cerita siapakah yang benar? Hanya Tuhan dan sutradaralah yang mengetahuinya. Tak hanya Tuan Choi, Nyonya Ha juga ikut bercerita mengenai Hyung Min. Jadi dulu Hyung Min yang baru bebas dari penjara muncul menemui Nyonya Ha. Meski hanya datang untuk menyapa, tapi itu sudah cukup membuat Nyonya Ha ketakutan. 오랜만이네요. Meminta Tuan Choi agar segera menemuinya. Intinya, Hyung Min ingin menanyakan alasan kenapa Tuan Choi mengadopsi Sun Hui. Padahal jelas-jelas Sun Hui adalah anaknya, orang yang telah membunuh anak kandung Tuan Choi. Tapi Tuan Choi tidak mempedulikan masalah itu karena baginya sekarang Sun Hui adalah putrinya. Hyung Min pun langsung tertawa karena sebenarnya dia juga senang kalau Sun Hui diadopsi oleh orang kaya. Hanya saja, 값은 얼마나 쳐주실 겁니까? jadi menurut Tuan Choi, Hyung Min adalah contoh ayah biadab, rela memanfaatkan anak kandungnya hanya demi uang. Tuan Choi sih sebenarnya gak masalah soal itu, tapi pas insiden Gyung Ho saat Nyonya Ha bermaksud mengambil ponsel dan buku Sun Hui yang tertinggal di rumah Gyung Ho, si Hyung Min ternyata sudah ada di sana, mengaku melihat Sun Hui melakukan pembunuhan. Karena tidak ingin Sun Hui dipenjara, Nyonya Ha bersedia mengaku kalau dialah pembunuhnya. Tapi bagi si Hyung Min, mau siapapun pelakunya itu tidaklah penting, berjanji akan tutup mulut dan membereskan masalah ini. Asalkan 그 비용까지 톡톡히 얹어주시오. 걱정 말고 집에 가시라. ya ujung-ujungnya duit. Karena tidak ada pilihan lain, Nyonya Ha terpaksa setuju. Lalu setelah itu pergi dari sana bertepatan dengan datangnya orang tua si Gyung Ho. Besoknya, Nyonya Ha sangat terkejut melihat berita kebakaran di rumah Gyung Ho, tapi dia tetap berusaha tenang di hadapan Sun Hui. Yang paling penting, Sun Hui tidak disalahkan akan kejadian tersebut. Kemudian saat Suyon datang melabrak Sun Hui di kamar, Hyung Min juga berada di sana untuk meminta uang yang harus dibayarkan kepadanya karena sudah membereskan kekacauan di rumah Gyung Ho. Tentu saja Tuan Choi sangat marah karena dia yakin Sun Hui tidak melakukan semua itu apalagi membunuh. Tapi masalahnya, Hyung Min memiliki rekaman saat Sun Hui keluar dari rumah Gyung Ho dengan berlumuran darah. Termasuk rekaman Nyonya Ha yang masuk ke rumah itu. Jadi, jika polisi tahu, maka sudah sangat jelas siapa yang akan ditangkap. Gertakan Hyung Min itu pun berhasil membuat Tuan Choi terdiam. Setelah itu, Hyung Min mengajak Tuan Choi ke kamar Sun Hui, tapi mereka malah mendengar percakapan Suyon yang mengancam Sun Hui agar menyerahkan diri ke polisi. Dan ketika Suyon mau keluar, Hyung Min segera bersembunyi agar Suyon tidak melihatnya. Lalu setelah itu, dia meminjam mobil Tuan Choi untuk membereskan Suyon. Tuan Choi sempat mencoba untuk menghentikan Hyung Min, tapi 어이, Hyung Min pun segera pergi menyusul Suyon. Setelah Hyung Min pergi, Tuan Choi terus berpikir karena sebenarnya dia tidak ingin menutup sebuah kesalahan dengan kesalahan lain karena itu bertentangan dengan hati nuraninya sebagai seorang pengacara. Tapi di sisi lain, dia tidak mau hal buruk terjadi pada keluarganya. Untuk itu, Tuan Choi sempat memutuskan untuk mengirim Nyonya Ha dan Sun Hui ke Kanada terlebih dahulu
sementara dia akan membereskan semua urusannya dengan Hyung Min. Akan tetapi Nyonya Ha menolak karena dia tidak mau suaminya berjuang seorang diri. Alhasil, karena merasa sudah tidak ada jalan lain, muncul ide gila di kepala Nyonya Ha, yaitu ingin membunuh Hyung Min. Dan itulah alasan kenapa ada bubuk kacang di belanjaan Nyonya Ha. Karena seperti halnya Sun Hui, Hyung Min juga punya alergi akut terhadap kacang. Hingga perdebatan pun terjadi sampai pada akhirnya 더 이상 선이랑 부딪히게 놔두면 안 돼요. 빨리 죽여야 돼요. 선이야? dan itulah yang didengar Sun Hui beberapa waktu yang lalu. Setelah mendengar semua cerita Tuan Choi, akhirnya Apud percaya dan setuju untuk menyelamatkan Sun Hui dari cengkraman Hyung Min. Setelah menyiapkan semua rencana, Tuan Choi akhirnya pergi menemui Hyung Min dan pihak kepolisian yang telah bergerak lebih dulu berhasil mengamankan si Aep, termasuk menyiapkan beberapa sniper untuk melindungi Tuan Choi. Namun karena posisi Hyung Min sedikit terhalang, membuat Tuan Choi harus menemui langsung si Hyung Min. 선을 지킬 수 있다면 Saat Tuan Choi memperlihatkan koper berisi uang, si Hyung Min langsung terpancing. Lalu setelah itu, 최현민 씨! 당신은 달아나는가? masalahnya saat Hyung Min terkapar, Sun Hui malah menghampiri ayah kandungnya karena dia lebih percaya pada Hyung Min daripada Tuan Choi. Kesempatan itu tidak disia-siakan Hyung Min yang langsung menjadikan Sun Hui tameng agar dia bisa melarikan diri. Meskipun begitu, Sun Hui tetap berusaha menutupi luka Hyung Min, dan di saat itulah ada sedikit penyesalan di hati Hyung Min akan kelakuan buruknya selama ini. Teringat momen-momen indah bersama Sun Hui, meski itu pun tak banyak. 이발소! 지렁이! Tuan Choi pun memanfaatkan kelangahan Hyung Min itu dengan langsung menyergapnya. Dan Sun Hui pun tak bisa berbuat apa-apa selain melihat kedua ayahnya gelut di hadapannya. Sampai pada akhirnya Nah, untuk kalian yang penasaran dengan cerita yang sebenarnya, nyok, kita simak, nyok. Jadi dulu, saat istrinya meninggal, Hyung Min yang tidak mempunyai pekerjaan membawa Sun Hui ke rumah ibunya di desa. Bukan untuk mengurus ibunya yang sudah renta, dia malah ngasih beban menitipkan Sun Hui di sana. 애 좀 맡아줘요. Tak hanya itu, bukannya ngasih uang buat pakan Sun Hui, dia malah tega mengambil uang milik ibunya. 시끄러! 얼른 돈 내라! Ketika Hyung Min akan pergi, Sun Hui coba mengejarnya, tapi si ayah melarangnya. Berjanji akan membawa Sun Hui kembali jika nanti dia sudah banyak uang. Gebleknya, dia memakai uang yang dia ambil dari ibunya itu untuk bermain judi hingga uangnya ludes tak tersisa. Di saat kebingungan untuk cari uang, apalagi bagi seorang pengangguran, pastinya sulit untuk mencari pinjaman. Kebetulan, dia berpapasan dengan seorang pria mabuk, dan tanpa pikir panjang lagi, dia langsung menghajarnya, kemudian mengambil dompetnya. Tapi sialnya, hanya selang sehari, dia sudah ditangkap karena ketahuan memakai kartu kredit orang yang dirampok. Saat diperiksa jaksa, dia berbohong dengan mengatakan hanya mengambil dompetnya saja dan dia tidak tahu kalau orang itu dirampok. Hyung Min pura-pura bersedih karena dia merupakan tulang punggung dari seorang anak kecil dan ibu tua yang harus dia nafkahi.
membuat si jaksa sedikit tersentuh, apalagi nama mereka sama-sama Hyung Min. Ya, ternyata nama Tuan Choi ketika masih jadi jaksa adalah Choi Hyung Min. Nah, selain karena tersentuh dan memang kurangnya bukti dan saksi, Hyung Min tidak jadi dipenjara, tapi kasusnya akan tetap diselidiki. Dan saat Tuan Choi ingin nongkrong sama temannya, Hyung Min menghampiri untuk berterima kasih. Tapi dari gelagatnya, sepertinya si koplok ini sedang merencanakan sesuatu. Dan benar saja, ketika Tuan Choi sedang minum-minum di kedai Bah Jenggot, dari kejauhan Hyung Min terus mengawasinya ditemani kawan setianya, yaitu si Aep. Ketika Tuan Choi akan pulang dalam keadaan mabuk, Aep datang mengalihkan perhatiannya kemudian. Setelah pingsan, si Hyung Min segera membawa kartu nama Tuan Choi karena tertarik dengan nama mereka yang hampir sama. 검사 최현민 멋지네. Besoknya, demi melancarkan rencananya, Hyung Min menjemput Sun Hui. Sementara di rumah sakit, Nyonya Ha terus ngomel-ngomel karena mengkhawatirkan suaminya. Tapi Tuan Choi hanya tersenyum karena baginya itu adalah omelan sayang. Tak berapa lama setelah Nyonya Ha pamit ke WC, nama Choi Hyung Min dipanggil resepsionis. Ya, rupanya sejak tadi Hyung Min menunggu momen itu agar pertemuan mereka seolah tanpa alami. Dan strategi itu ternyata berhasil karena mereka akhirnya bisa ngobrol. Dan Hyung Min pun bercerita kalau kedatangannya ke sana untuk melakukan pemeriksaan setelah mempunyai alergi kacang yang sangat akut. Lalu Hyung Min berpura-pura ingin menitipkan Sun Hui sebentar karena dia akan melakukan pemeriksaan dan dia tidak bisa menitipkan Sun Hui pada neneknya karena neneknya juga sedang sakit. Selanjutnya, dia sengaja membeli cemilan yang mengandung kacang lalu memberikannya kepada Sun Hui. 선이야, 이거라도 먹으면서 놀고 있어. 잘 부탁한다. 네. Padahal itu hanya akal-akalan si Hyung Min saja agar Sang Ho memberikan kue kacang itu kepada Sun Hui. Hingga 더 임팩트가 크지. 선이야 괜찮아? alhasil Sun Hui pun pingsan lalu dirawat di rumah sakit. Hyung Min pura-pura menyesali keteledorannya, mengaku baru tahu kalau Sun Hui juga punya alergi kacang sama seperti dirinya. Sang Ho sendiri terlihat begitu terpukul, takut kalau hal buruk terjadi pada Sun Hui. Sedangkan si Hyung Min pura-pura kebingungan karena dia tidak punya uang untuk membayar biaya rumah sakit, ditambah dia juga nunggak BPJS. Karena dirinya yang bekerja sebagai agen asuransi selama 3 bulan ini belum mendapatkan pelanggan. Karena merasa kasihan, Tuan Choi pun bersedia menanggung biaya rumah sakit Sun Hui. Tak hanya itu saja, Tuan Choi juga setuju untuk menjadi peserta asuransinya, bahkan mengajak seluruh karyawannya agar mendaftar juga. Hyung Min pura-pura terharu dengan semua bantuan yang sudah diberikan Tuan Choi. Padahal mah, si bubuk ranginang ini senang karena rencana awalnya telah berjalan lancar. 왜 우리까지 보험을 들어야 되냐고요. Selanjutnya, dia berpura-pura sakit mental agar bisa berobat ke klinik Nyonya Ha. Padahal roman-romannya mah udah kelihatan bahwa pria berokok ini sedang menggoda Nyonya Ha. Inilah definisi dari bajingan sesungguhnya, memanfaatkan semuanya tanpa memikirkan akibat yang akan ditimbulkan. Lebih parahnya lagi, Hyung Min mengaku sebagai jaksa Choi Hyung Min kepada bos mafia, lalu meminta sejumlah uang agar si mafia lebih leluasa dalam menjalankan aksinya. Dan karena percaya, si mafia pun memberikan Hyung Min sejumlah uang. Suatu hari, keluarga Tuan Choi mengundang Hyung Min dan Sun Hui untuk makan bareng di rumahnya. Itu pun dimanfaatkan si Hyung Min dengan kembali menjual duka dan deritanya. Mengaku teringat istrinya yang meninggal setelah melahirkan Sun Hui.
Jadinya, Sun Hui tidak pernah merasakan masakan seorang ibu. Membuat keluarga Tuan Choi yang mau aja didodolin ini makin tersentuh. Untuk itu, Tuan Choi langsung mendaftarkan istri beserta anaknya di asuransi Hyungmin. Bahkan, Sun Hui serta ibu Hyungmin sekalian diborong semuanya. Membuat Hyungmin sangat senang. 정말 감사합니다. Anjing, eta si koplok sujud syukur. Besoknya, saat perjalanan ke kantor, Tuan Choi diingatkan oleh rekannya agar tidak terlalu dekat dengan Hyungmin karena dia menemukan gelagat mencurigakan dari pria caludih itu. Tapi karena udah terlanjur percaya pada Hyungmin, Tuan Choi pun mengabaikan semua nasihat rekannya itu. Sementara si bos mafia yang akhirnya mengetahui kebohongan si Hyungmin, melampiaskannya dengan menghajar Hyungmin sampai babak belur. Si bos mafia juga meminta Hyungmin mengembalikan uangnya, tapi kan udah habis dipakai judi. Si bos mafia lalu tak sengaja melihat beberapa berkas asuransi di mana di sana tertulis nama Choi Hyungmin sebagai ahli warisnya. Seketika si bos mafia itu punya ide, daripada uangnya lenyap, mendingan dia nyuruh si Hyungmin untuk membunuh salah satu dari mereka yang tertera di berkas asuransi tersebut. Agar asuransinya cair dan Hyungmin bisa mengembalikan uangnya. Karena si bos mafia sudah tahu akal-akalan licik Hyungmin yang sengaja menaruh nama Choi Hyungmin sebagai ahli waris supaya dia juga bisa mengklaimnya karena nama mereka sama. Keesokan harinya ketika Sun Hui merasa sedih karena neneknya sedang sakit, ayahnya tiba-tiba datang mengajaknya pergi berlibur ke laut. Jelas dong ibunya curiga, takut Hyungmin mencelakai Sun Hui. Karena ibunya tahu Sun Hui ikut asuransi jiwa dan ahli warisnya adalah Hyungmin. Namun Hyungmin tidak menghiraukan ibunya, bahkan sebelum pergi, dia memperingatkan sang ibu agar tidak melapor ke polisi. 괜찮다고요. Singkat cerita, mereka sudah sampai di dermaga, dan di saat dia akan mendorong Sun Hui, tiba-tiba saja hati nuraninya sebagai ayah melarangnya. Tapi karena si bos mafia yang sedari tadi mengawasinya menelepon, jadinya Hyungmin ketakutan. Secara kebetulan, keluarga Tuan Choi juga sedang berlibur, membuat Hyungmin panik segera memasukkan ponselnya yang masih terhubung dengan bos mafia. Alhasil, si bos mafia itu jadi tahu mana Choi Hyungmin yang asli. Untuk itu, dia sengaja membiarkan mereka karena akan menguntungkan Hyungmin. Jadi nantinya akan ada saksi yang kuat saat Sun Hui kecelakaan. Singkatnya, Tuan Choi mengajak Hyungmin dan Sun Hui untuk ikut mereka berlibur sambil memancing di pulau seberang. 저기야. 여보 내릴 수. Sesampainya di sana, Hyungmin pamit ingin mengajak Sun Hui jalan-jalan ke sebuah tebing, terpaksa akan melakukan kejahatannya karena takut dengan ancaman si bos mafia. Tapi 선이야 이리 와. 또 잡자. 재밌겠지. karena gagal membunuh Sun Hui, dia pun lagi-lagi jadi bulan-bulanan bos mafia. Hyungmin meminta satu kesempatan lagi kepada bos mafia itu dan dia janji kali ini akan berhasil. Beberapa waktu kemudian Tuan Choi mengetahui kalau Hyungmin telah menggelapkan dana asuransi semua karyawannya. Tentu saja itu membuatnya malu dan merasa bersalah. Karena bagaimanapun juga dialah yang merekomendasikan asuransi itu kepada karyawannya. Di saat yang sama, Hyungmin menghubungi Tuan Choi ingin menunjukkan tempat usahanya yang baru. Yah, entah apa lagi yang direncanakan oleh si kampret ini, dia sengaja menyewa sebuah toko cat yang sudah usang, bahkan instalasi listrik pun sudah sangat jelek dan harus diganti. Ketika Tuan Choi tiba dengan muka temboknya, Hyungmin meminta bantuan modal kepada Tuan Choi. Namun yang terjadi,
Alih-alih meminjami modal, Tuan Choi mengancam akan memperkarakan kasus penggelapan dana asuransi itu jika Hyung Min tidak segera mengembalikannya. 당장 그 돈 다 돌려줘. 지금도 마찬가지야. Setelah menemui Hyung Min, Tuan Choi yang sangat terpukul mengetahui kelakuan bejat si Hyung Min curhat kepada istrinya kalau sebenarnya dia tulus menolong Hyung Min karena mengingatkan dia kepada adiknya bernama Taehyun yang selalu menjadi korban bulian. Hingga adiknya itu depresi lalu meninggal karena kecelakaan. Makanya dia tidak ingin Hyung Min berakhir seperti itu. Sementara itu Hyung Min bersama Sun Hui menemui Sang Ho yang baru pulang sekolah. Alasan meminta bantuan menjaga Sun Hui di toko cat itu karena dia sedang sibuk. Namun dari gelagatnya, sepertinya dia tengah merencanakan sesuatu. Ya, Hyung Min meminta Sang Ho menjaga Sun Hui di sebuah ruangan di dalam toko tersebut, dan dia pun mengatakan akan menelepon Tuan Choi, mengabari kalau Sang Ho lagi bersamanya, sambil membuatkan minuman yang telah dicampur dengan obat tidur. Di tempat berbeda, Nyonya Ha dapat telepon dari tempat les karena Sang Ho tidak hadir. Nyonya Ha coba beberapa kali menelepon Sang Ho, tapi sialnya tetap gak diangkat. Membuat Nyonya Ha sangat gelisah. Dia pun segera memberitahu Tuan Choi. Tuan Choi yang diberitahu terlihat biasa saja, berpikir mungkin Sang Ho nongkrong bersama teman-temannya. Apalagi saat itu, Tuan Choi sedang sibuk menangani kasus besar di mana pelakunya adalah si bos mafia itu. Dan karena ingin hukumannya diringankan, si bos mafia pun mengatakan, 검사 사칭권에 대해서 말입니다. kembali ke si Hyung Min yang dengan santainya makan permen karet sambil duduk di depan mereka yang lagi tertidur. Kemudian dia mengambil ponsel Sang Ho yang sedari tadi terus berbunyi. Namun ketika dia akan pergi, 문서 위조. 박영희 포함 당신은 묶어내는 걸 있으면 그런 말을 걱정해서 불리하게 되고. ya setelah mendapatkan keterangan dari si bos mafia, akhirnya Tuan Choi meminta polisi untuk menangkap Hyung Min. Kemudian mereka menggeledah toko tersebut namun tidak menemukan apa-apa. Hanya saja sepertinya Tuan Choi sedang mengingat sesuatu. Sementara Hyung Min terus tersenyum puas karena polisi tidak menemukan Sang Ho dan Sun Hui di sana. Dan saat di kantor polisi, 제가 살아야 상호도 삽니다. membuat Tuan Choi marah lalu menghajar Hyung Min. Tapi si Hyung Min tak peduli karena dia akan membebaskan Sang Ho jika dia juga dibebaskan. Di saat yang sama, Sang Ho akhirnya tersadar meski dia tidak tahu ponselnya ada di mana. Setelah itu, dia berusaha membangunkan Sun Hui yang masih terlelap tidur karena pengaruh obat tidur. Dan karena kondisi ruangan yang gelap, Sang Ho pun mencoba menyalakan lampu. Tapi karena instalasi listriknya rusak, maka... Di lain pihak, polisi akhirnya mengetahui kalau lokasi terakhir ponsel Sang Ho aktif adalah di toko cat Hyung Min. Seketika Tuan Choi mengingat kembali kejanggalan saat penggeledahan toko cat tadi, karena pada saat dia pertama kali datang ke sana, ada sebuah pintu di dekat kipas angin. Untuk itu, Tuan Choi kembali lagi ke sana bersama istrinya. Karena di toko itu banyak bahan yang mudah terbakar, api pun dengan cepat mulai menjalar dan asap mulai masuk ke ruangan Sang Ho dan Sun Hui disekap. Sang Ho berusaha mendobrak pintu, tapi sayang api sudah menutup jalan keluar mereka. 걱정 말아요. Harapan muncul ketika Sang Ho melihat ada sebuah jendela kecil di sana, segera memecahkannya lalu mengeluarkan Sun Hui dari sana. 귀신에서 이제는
Sementara dirinya berusaha menerobos api yang makin membesar. Tapi naas, pintu keluarnya terkunci hingga saat akan mendobraknya tiba-tiba. Sesaat kemudian mereka sampai, terlihat Nyonya Ha dan Tuan Choi langsung teriak histeris meminta Sang Ho segera diselamatkan. Tapi semuanya langsung terdiam saat petugas hanya membawa Sun Hui keluar sementara Sang Ho dikabarkan telah meninggal. Membuat Nyonya Ha dan Tuan Choi sangat terpukul. Singkat cerita, karena ingin melupakan kejadian tersebut, Tuan Choi mengganti namanya, sedangkan Nyonya Ha menutup kliniknya karena dia harus menyembuhkan mentalnya sendiri akibat kepergian anak sematawayangnya. Saat di rumah sakit, tanpa sengaja mereka mendengar berita tentang kasus Hyung Min. Bukannya mengakui kesalahan, si kampret jelek itu malah menuduh Tuan Choi bisa saja terlibat mengingat jumlah asuransi yang sangat besar. Tuan Choi yang kesal langsung mematikan TV-nya, tapi 그 아이 말이에요. karena Hyung Min dipenjara dan neneknya meninggal dunia, akhirnya Sun Hui dititipkan di panti asuhan kasih bunda. Nyonya Ha yang mengetahui itu sangat sedih, anak sekecil itu sudah banyak mengalami penderitaan. Bahkan ayah kandungnya pun ingin membunuhnya, padahal Sun Hui tidak salah apa-apa. Mulai saat itu, Nyonya Ha menjadi sering mengunjungi panti itu secara diam-diam untuk sekedar melihat Sun Hui. Pernah suatu hari, dia meminta salah satu anak panti untuk menjadi temannya Sun Hui yang tidak lain adalah Suyon. Sampai pada akhirnya Nyonya Ha dan Tuan Choi sepakat untuk mengangkat Sun Hui sebagai anak mereka. Karena menurut mereka dalam hal ini Sun Hui tidak bersalah, dia hanya korban dari keadaan dan keserakahan ayahnya sendiri. Sebelumnya, Tuan Choi sempat mengingatkan Nyonya Ha tentang keputusan mereka mengadopsi Sun Hui. Karena tidak akan ada orang di dunia ini yang akan mengerti bagaimana bisa mereka mengadopsi anak dari pembunuh anak kandungnya sendiri. Apalagi kalau sampai ibu Tuan Choi mengetahuinya. Namun bagi Nyonya Ha, itu tak masalah selama Tuan Choi mendukungnya. Ya, jadi itulah alasan dibalik buruknya hubungan Tuan Choi dan ibunya. Dan sekarang Sun Hui hanya bisa menangis di pelukan ibunya. Tak berapa lama kepolisian menemukan Suyon disekap di dalam lemari. Beruntung meski kritis tapi masih bernyawa. Begitupun dengan Tuan Choi yang berhasil selamat, berbeda dengan Hyung Min yang hanyut entah kemana. Singkat cerita, setelah beberapa hari berlalu, Sun Hui pun dapat kembali melanjutkan hidup, di mana dia mengajak Ji Hyun untuk jalan-jalan. Namun ketika mereka sedang berbelanja, tiba-tiba Sun Hui bertingkah aneh. Apalagi saat perjalanan pulang, Sun Hui mengucapkan kata-kata seolah-olah mereka tidak akan bertemu lagi. Membuat Ji Hyun makin bingung dengan tingkah Sun Hui. 뭐야 갑자기. 네가 항상 도와줘서. 야 최선희 왜 그래? Sesampainya di rumah, Sun Hui dengan sigap membersihkan sisa-sisa kebakaran itu, lalu memasak karena hari ini adalah hari ulang tahun Sang Ho dan dia ingin merayakan bersama orang tuanya. Dan saat orang tuanya datang, Sun Hui segera menyambutnya, kemudian meminta maaf karena sekarang dia sudah mengetahui kebenarannya bahwa Sang Ho meninggal karena menyelamatkannya. Sekaligus mengerti kenapa selama ini orang tuanya menutup rapat cerita Sang Ho. Berharap dengan hidangan tersebut, mereka bisa kembali seperti sebelumnya dan memulai semuanya dari nol seperti layaknya Pertamina. 이제 그냥
우리 딸이 열심히 만든 요리인데. Tapi saat menghidangkan sup untuk orang tuanya, terlihat tangan Sun Hui bergetar. 먹어요. Di tempat lain karena terus kepikiran dengan keanehan sikap Sun Hui, Ji Hyun pun segera menghubungi Apud menceritakan semua kecurigaannya. Dan benar saja, rupanya Sun Hui telah mencampur makanan tersebut dengan obat tidur dan yang muncul di sana tidak lain adalah Hyung Min. 역시 Ya, jadi di malam sebelumnya, Hyung Min menghubungi Sun Hui, mengajaknya untuk ikut dan tinggal bersamanya sebagai keluarga. Lagian, sebagai seorang anak dari pembunuh anak kandung Tuan Choi, Sun Hui tidak pantas tinggal bersama mereka. Namun sebelumnya, Hyung Min meminta bantuan Sun Hui untuk mengambil semua uang Tuan Choi. Dan Sun Hui pun setuju, karena Hyung Min berjanji setelah berhasil mengambil uang itu, dia tidak akan mengganggu keluarga Tuan Choi lagi. Hingga terjadilah seperti sekarang, membuat si kutu busuk itu senang bukan kepalang. Bahkan saat Sun Hui menawarinya makan, Hyung Min lebih memilih mengambil tuak. Namun sebelum meminumnya, dia meminta Sun Hui menunjukkan di mana Tuan Choi menyimpan uangnya. Sun Hui pun menunjukkan brankas yang terletak di ruang kerja Tuan Choi. Tapi sebelumnya Sun Hui memastikan kembali Hyung Min untuk menepati janjinya. Jika sudah mendapatkan uang itu, dia tidak boleh mengganggu lagi keluarga Tuan Choi. Setelah itu, Sun Hui pun memberikan kode brankas tersebut, yaitu hari ulang tahunnya. Tapi saat mencoba membuka brankasnya, kode yang dia masukkan salah. Tentu saja dia panik, apalagi Sun Hui yang berada di sana terus mempertanyakan. 6월 29일은 틀렸구나. 기억 안 나요? Tentu saja Hyung Min panik karena dia terus-terusan salah, karena pada dasarnya dia memang tidak mengingat hari ulang tahun anaknya itu. Dari sana, Sun Hui mulai menyadari jika selama ini Hyung Min memang tidak pernah menyayanginya, karena yang ada di otaknya cuma duit. Merasa kesal karena belum juga mengingat ulang tahun Sun Hui, Hyung Min pun langsung menenggak tuak yang berada di depannya. Dan ajaibnya, setelah meminum tuak itu, di percobaan yang ke-89, Hyung Min pun akhirnya bisa membuka brankas tersebut. Tentu saja dia senang menunjukkan tumpukan uang itu kepada Sun Hui sambil mengatakan kalau dengan uang ini dia juga bisa menjadi ayah yang baik. Namun setelah itu, 나도 좋은 아빠가. ya, Hyung Min tiba-tiba saja merasakan sakit di tenggorokannya seperti ketelan cucuk ikan jair. Seketika dia tewas karena kali ini malaikat kematian tidak memberinya kompensasi lagi. Rupanya Sun Hui sudah merencanakan semuanya karena dia tidak ingin Hyung Min terus-menerus mengganggu keluarga Tuan Choi. Jadi dia sengaja mencampurkan racun di minuman tuak itu karena dia yakin Hyung Min akan meminumnya. Dan setelah memastikan Hyung Min modar, Sun Hui pun berniat mengakhiri hidupnya karena tidak ingin menjadi beban orang tua angkatnya. Tapi Nyonya Ha dan Tuan Choi begitu tulus menyayangi Sun Hui layaknya anak sendiri. Tidak seperti Hyung Min yang lebih mementingkan uang. Tak berapa lama polisi pun datang, di mana Sun Hui dan kedua orang tuanya pura-pura pingsan biar dia tidak disalahkan atas kematian Hyung Min.
Singkat cerita, 3 tahun setelah kejadian itu, 3 tahun pula Sun Hui menghilang. Ada yang bilang dia berada di Kanada, ada juga yang mengatakan kalau dia lagi di Majalaya. Dan selama 3 tahun itu pula, Ji Hyun selalu mengirimi Sun Hui email, memberi kabar tentang keluarga Tuan Choi. Ji Hyun tidak peduli meski emailnya tersebut tak pernah dibalas, yang penting dia bisa mencurahkan kerinduannya kepada orang yang dicintainya itu. Suatu hari ketika sedang sarapan angin kacang, tiba-tiba Nyonya Ha menghentikan kegiatannya karena merasa ada seseorang yang sedang mengawasi mereka dari balik pagar rumahnya. Anehnya, perasaan itu Nyonya Ha rasakan juga saat sedang berjalan di bawah butiran salju bersama Tuan Choi. 누가 보고 있는 것 같아서. Sementara itu, Apud tak pernah absen mengunjungi makam Adun, polisi muda dengan semangat tinggi yang selalu setia menemaninya menyelesaikan kasus-kasus berbahaya. Sedangkan Suyon akhirnya dibebaskan dan kakaknya ditemani Ji Hyun datang menjemputnya di lapas. Suyon yang melihat kehadiran Ji Hyun langsung meminta maaf atas perbuatannya di masa lalu. Tapi Ji Hyun sudah memaafkan sebelum Suyon memintanya. Dan kini dia mengajak Suyon untuk ngopi sambil mengingat momen-momen kebersamaan manis mereka berempat dulu. Suyon juga mengakui jika dirinya sangat merindukan Sun Hui. Hanya saja dia merasa tidak mempunyai hak untuk itu setelah semua yang telah dia perbuat terhadap Sun Hui. Dia pun mengaku menyesal, berharap suatu saat dia bisa bertemu lagi dengan Sun Hui. Di tempat berbeda, Nyonya Ha dan Tuan Choi sedang mengenang saat-saat Sun Hui kecil tinggal bersama mereka. Dan seperti itulah cara mereka mengobati kerinduannya terhadap Sun Hui. Namun, tiba-tiba, naluri dan kasih sayang seorang ibu sangatlah tajam. Nyonya Ha yakin dia melihat sosok Sun Hui di luar rumahnya. Dan tanpa pikir panjang lagi, mereka langsung mengejarnya dan itu memang Sun Hui. Nyonya Ha yang sangat bahagia dengan kembalinya Sun Hui segera memasak makanan kesukaan putrinya, yaitu asin tulang dan tamusu. Sun Hui sendiri terus meminta maaf karena sudah kembali ke kehidupan orang tuanya. Dia tidak mau orang tuanya terus mengingat kenangan buruk saat kehilangan Sang Ho. Meski sejauh apapun dia pergi dan seberapa kuat dia berusaha melupakan mereka selama 3 tahun ini, dia tidak bisa menahan semua kerinduannya. Oleh karena itu, dia memutuskan kembali karena setidaknya dia bisa melihat kedua orang tuanya bahagia meski itu dari kejauhan. Bahkan saat Ji Hyun dan Suyon sedang berada di kafe, Sun Hui juga diam-diam melihat mereka. Mendengar itu, orang tuanya sangat bahagia, segera memeluk Sun Hui karena mereka tidak pernah sedikit pun menyimpan dendam ataupun benci pada Sun Hui. Setelah semua itu, Sun Hui pun menulis surat buat sang nenek, mengajaknya membuat foto keluarga. Semua itu dia lakukan karena ingin keluarganya menjadi utuh kembali. Alhasil, karena ceritanya mau berakhir, setelah membaca surat itu, sang nenek tersadar tidak ada gunanya terus terbelenggu oleh kejadian masa lalu. Dan dia pun setuju untuk memenuhi keinginan Sun Hui. Singkatnya, momen paling ditunggu-tunggu pun tiba. Sun Hui datang menghampiri orang tuanya yang tengah bersiap. 와주셔서 감사합니다. 여기서부터 걸어갈게. Membuat Tuan Choi terkejut dan pada akhirnya mereka saling meminta maaf atas keegoisan mereka masing-masing. Nyonya Han berkata yang paling menderita dari semua ini sebenarnya adalah menantunya, yaitu Nyonya Ha, karena Nyonya Han tahu betul bagaimana rasanya kehilangan anak kandung. Alhasil, terciptalah sebuah foto keluarga yang indah. Mereka pun kembali melanjutkan hidup seperti biasa dan bersiap menciptakan momen indah bersama-sama. Tamat.
Dari drama ini kita bisa belajar arti sebuah keluarga yang saling menjaga dan melengkapi. Karena sejauh apapun kita pergi, keluargalah tempat paling nyaman untuk kembali. Dan meski segalanya membutuhkan uang, namun uang tidak bisa membeli kesempurnaan sebuah keluarga. Karena kesempurnaan itu diciptakan, bukan dibeli. Karena kalau dibeli, itu namanya rokok. Saya Andreas Bok pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios. Parmios.